Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Wahyu Nur Hidayat, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari STKIP Al-Hikmah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dan memberikan tanggapan terkait portal belajar yang dibuat oleh Kemdikbud yang beri nama dengan Rumah Belajar. Karena masa pandemi ini, seluruh kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan di rumah atau dengan dilaksanakan daring seperti itu, karena ada beberapa keluhan dari wali murid terkait seperti kuota ataupun dari siswa-siswa sinyal seperti itu, sehingga mungkin munculnya portal belajar ini atau rumah belajar ini untuk memudahkan peserta didik belajar dimanapun dan kapanpun. Itu pun juga untuk memanfaatkan gadget mereka yang mungkin beberapa atau lebih banyak dari peserta didik itu mempunyai smartphone yang canggih. Nah, seperti itu. Karena smartphone yang canggih itu tidak hanya digunakan untuk bermain game saja, tapi juga bisa digunakan belajar. Dari itu, Kemdikbud membuat sebuah portal belajar ini, yaitu yang dinamakan Rumah Belajar. Ini adalah interface dari Rumah Belajar yang dibuat cukup menarik dari segi tampilan. Nah, animasinya menarik, dan Rumah Belajar ini bisa digunakan di semua jenjang terkait SD, SMP, SMA, SMK, SLB, sekolah luar biasa, dan paket A, paket itu jadi paket C. Kalau istilahnya untuk yang putus sekolah, setelah itu ingin mendapatkan ijazah, mereka harus mengikuti paket C seperti itu. Terkait untuk Rumah Belajar ini, kalian bisa login di pojok kanan atas ini. Kalian bisa login dengan Gmail seperti itu. Untuk menu-menunya ini ada di atas seperti ini. Ada beranda tentang fitur utama, testimoni, partner, bantuan, kebijakan, privasi. Saya langsung saja ke menunya. Ini fitur utama. Saya langsung ke fitur utama. Itu ada kelas maya, setelah itu sumber belajar, bank soal, laboratorium maya. Setelah itu kalian bisa klik selengkapnya. Ini ada fitur pendukungnya juga. Kita tunggu fitur pendukungnya. Nah, fitur pendukungnya ada pertama peta budaya. Setelah itu buku sekolah elektronik. Jadi karena masa pandemi, mungkin kita suruh belajar di rumah dan tak mendapatkan buku. Nah, di sini kalian bisa mendownload buku sekolah elektronik ini dengan format PDF. Jadi kalian bisa belajar di rumah dengan buku tersebut tanpa harus menggunakan buku fisik. Wahana Jelajah Angkasa. Setelah itu karya bahasa dan sastra. Nah, karena saya ini nanti fokus ke bahasa Indonesia, maka di sini adalah tempat di mana peserta didik bisa memanfaatkan atau menyalurkan bakat-bakatnya terkait karya bahasa dan sastra seperti puisi, cerpen, pantun seperti itu. Di sini ada juga pengembangan keprofesian berkelanjutan, edugame. Nah, ini pasti yang dicari oleh peserta didik, teman-teman seperti itu, karena dengan kita menggabungkan atau mengcompare pendidikan pembelajaran dengan sebuah game, pastinya peserta didik itu akan lebih bisa memahami, karena pada dasarnya anak-anak zaman sekarang itu sudah banyak yang bisa bermain game itu. Maka dari itu, adanya di game ini pasti bisa menambah kepekaan terhadap materi pembelajaran yang akan diterima oleh peserta didik. Blok pena ini kayak tulisan-tulisan seperti itu. Nah, itu tadi fitur utama. Langsung masuk ke kelas maya.
Nah, kalau menurut saya di dalam rumah belajar ini itu lebih banyak materi-materi umum atau materi selain bahasa Indonesia. Kalau yang saya lihat tadi di kelas Maya ini itu hanya beberapa terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Yang terbanyak itu biasanya IPA, matematika, fisika, seperti itu. Itu yang saya lihat. Nah, kita kembali, kita masuk ke sumber belajar. Nah, sumber belajar ini pastinya penting bagi teman-teman ketika bingung mau mencari jawaban. Ini ada sumber belajar tentang video ada, setelah itu konten web juga ada, audio. Ini dibuatnya seperti ini tuh karena banyak dari peserta didik yang memiliki kemampuan auditori atau visual seperti itu. Jadi mungkin kalau mereka memiliki kemampuan visual itu bisa menggunakan video ini. Kalau auditori bisa menggunakan audio. Yang suka membaca bisa membaca web seperti itu. Kalau yang saya lihat tadi di konten video ini itu hanya beberapa terkait konten bahasa Indonesia, sekitar 21 gitu. Yang banyak pastinya terkait IPA, matematika seperti itu. Nah, ini tadi yang saya lihat seperti itu. Ini tingkat pendidikan ada paket B, paket C, SLB, paket A, PAUD, SD. Jadi mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, paket A, paket B, paket C. Semuanya ada. Lanjut ke bank soal. Nah, terkait bank soal ini semuanya mungkin ada dari mulai pelajaran umum dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga ada. Yang saya lihat sudah lengkap terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Ini ada sekolah SMP, SD, sekolah menengah, kejuruan, sekolah luar biasa. Nah, untuk bank soal mungkin PAUD belum ada karena PAUD tidak terlalu difokuskan ke bank soal atau soal-soal, karena PAUD harus mendidik. Yang pertama itu untuk pendidikan karakternya itu. Kita kembali ke beranda laboratorium Maya. Nah, mungkin kalau dari segi nama laboratorium itu hanya terdapat materi terkait fisika, IPA seperti itu. Untuk kalau bahasa Indonesia belum ada karena mungkin dari beberapa pendidik masih belum bisa menggunakan laboratorium Maya ini, karena yang lebih banyak mohon maaf bukan pendidik, mungkin masih belum ada, mungkin nantinya juga ada. Semoga aja ada dari mahasiswa itu bisa memberikan masukan terkait untuk menaruh materi di laboratorium Maya di rumah belajar ini. Ya, kalau SMP kalau saya lihat ini ada IPA, SMA, fisika, kimia, biologi, matematika, nah, itu di laboratorium Maya hanya ada itu. Nah, untuk terkait mata kuliah yang saya ampu ini yaitu media pembelajaran, itu mungkin cukup baik karena di dalam rumah belajar ini ada yang namanya edugame. Edugame juga merupakan media pembelajaran yang mungkin paling efektif digunakan peserta didik yang cepat bosan, karena dengan menggunakan game atau permainan peserta didik itu pasti merasakan senang. Yang terutama ketika dalam pembelajaran itu pastikan peserta didik senang, sehingga materi yang akan diberikan guru itu pasti juga bisa masuk dalam peserta didik dan peserta didik bisa memahaminya.
seperti itu. Untuk ataupun karya bahasa sastra ini juga bisa digunakan untuk media dalam pembelajaran teks puisi. Nah, saya bukakan. Nah, ini banyak, ada antologi puisi Ragam Sejak Sunyi Tsunami, Rembuyung Antologi Geguritan lan Macapat. Nah, ini juga bisa digunakan dalam media pembelajaran juga. Kalau ketika kita bingung mau mencari media puisi atau bingung mau membuatnya seperti apa, mungkin bisa ambil dari sini. Tapi sayangnya ini hanya ada 7 karya sastra saja. Saya rasa ini kurang, karena mungkin bisa ditambahkan dari peserta didik yang mungkin pandai berkata-kata, seperti apa, anak senja itu kan pasti biasanya berpuisi seperti itu. Anak-anak itu bisa dimasukkan ke sini karena bisa menambah karya atau menyalurkan karyanya agar bisa dilihat banyak orang gitu. Nah, buku sekolah, terkait buku sekolah elektronik ini, buku bahasa Indonesia juga semuanya ada dan bisa di-download dengan format PDF. Jadi peserta didik bisa belajar dengan tidak terlalu memberatkan ketika membawa buku. Mungkin karena zamannya sudah modern dan waktu membawa smartphone itu lebih banyak daripada membawa buku fisik, maka adanya buku sekolah elektronik itu baik, bisa menjadikan media bagi peserta didik supaya belajar bahasa Indonesia dimanapun dan kapanpun. Itu seperti slogannya tadi di sini, simpatik, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, seperti itu. Mungkin cukup dari saya terkait kritik dan saran dari rumah belajar yang dibuat oleh Kemdikbud ini untuk peserta didik. Kalau terkait interface-nya baik, sangat baik, karena animasi-animasi, mulai animasi seperti ini, kartun-kartun itu bisa membuat siswa lebih enak membacanya dan lebih senang. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf atau bila ada salah terkait penilaian dari portal belajar ini, itu dari saya sendiri, menurut saya pribadi seperti itu. Jadi nanti kalian ketika memakai portal belajar ini, kalian bisa menilainya sendiri, seperti itu. Jadi penilaian saya bukan patokan untuk portal belajar ini baik atau tidaknya. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.